Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ahmad S. Zahid, praktisi talent mapping, berjumpa lagi dengan Anda, menginformasikan hal-hal yang menarik untuk kita perbincangkan, khususnya terkait dengan bakat. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan kepada Anda salah satu definisi bakat. Tepatnya saya akan menyampaikan dua definisi bakat sekaligus, yaitu bakat disiplin dan bakat konsistensi. Bakat ini berada pada area relating, sering kita menyebutnya sebagai relating talents. Bagaimana dinamikanya dan bagaimana peran yang terbaik untuk orang-orang dengan bakat ini? Yuk kita ikuti penjelasan dari bakat ini. Yang pertama, kita akan membahas bakat konsistensi. Apa sih bakat konsistensi itu? Bakat konsistensi adalah bakat yang menjadikan si pemilik bakat menjadi pribadi yang senang untuk mengikuti sebuah aturan. Sehingga orang-orang dengan bakat konsistensi ini, ia sangat menikmati sesuatu yang sudah diatur, dan itu dia menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada. Ada SOP dulu, maka dia mengikutinya, dan dia sangat bahagia dengan proses yang demikian. Karena baginya, beraktivitas yang rutin berdasarkan sebuah aturan itu menjadi sebuah kebutuhan tersendiri. Maka sangat wajar sekali orang-orang dengan bakat konsistensi ketika ada sebuah aturan, kemudian ternyata teman-temannya tidak mengikuti aturan itu, dia merasa tidak nyaman. Karena baginya itu penting. Ada aturan, dia mengikutinya. Nah, dia akan betul-betul produktif manakala sudah ada aturan dulu, kemudian dia mengikutinya, dan menjadikan dia merasa sangat terbantu, sangat bergairah dengan aktivitas-aktivitas rutin yang sudah ada. Ini orang-orang dengan bakat konsistensi. Nah, orang-orang dengan bakat konsistensi ini, kawan-kawan, di dunia kerja memang dia berada pada wilayah-wilayah yang membutuhkan ketepatan waktu, membutuhkan aturan itu dijaga, membutuhkan sesuatu itu harus sesuai dengan SOP yang ada, maka dialah yang akan mengawalnya. Entah dia sebagai pelakunya, entah dia sebagai orang yang mengawal dari program atau aturan itu. Orang konsistensi. Nah, kalau konsistensi itu titik tekannya adalah ada aturan, kemudian dia ikuti, dan dia akan merasa menikmati proses tersebut. Lalu bagaimana dengan disiplin? Karena kadang-kala kita membolak-balikannya dan terkadang hampir sama. Kalau disiplin itu kaitannya dengan keteraturan. Kalau konsistensi adalah aturan, kalau ini keteraturan. Sehingga orang-orang dengan bakat disiplin ini sangat menyukai dengan keteraturan dan kerapihan. Dan itu bersumber dari dirinya. Bagaimana ia merencanakan sesuatu, bagaimana ia menjalani sesuatu, itu harus semuanya teratur dan rapi. Baginya, sesuatu yang sifatnya itu tertata, rapi, kemudian mampu meningkatkan kenyamanan dalam prosesnya, itu menjadi sesuatu yang menarik bagi orang-orang yang berbakat disiplin. Nah, bagi orang-orang yang berbakat disiplin, karena dorongan dia untuk merapikan sesuatu agar teratur, kemudian sesuatu yang sudah teratur itu dijalaninya step by step, maka itu menjadikan dia betul-betul akan produktif pada kondisi-kondisi yang memang dirinya bisa mengontrol keteraturan itu dan dia bisa mengontrol kerapihan. Nah, orang-orang dengan bakat disiplin yang kuat, manakala ia dihadapkan pada kondisi-kondisi di luar dirinya yang ternyata ada ketidakaturan, itu menjadikan dia tidak nyaman. Nah, kawan-kawan, orang-orang dengan bakat disiplin yang kuat, atau mungkin dia punya bakat konsistensi kuat, maka ia sangat
membutuhkan kondisi di mana dia bisa menata sesuatu dengan teratur, rapi, dan dia berada pada wilayah yang juga rapi. Karena apa? Karena dia punya disiplin yang kuat dan punya konsistensi yang kuat juga. Bagaimana jika ternyata kita itu bakat konsistensi kita misalnya tidak kuat atau berada pada wilayah non-dominan, maka kita tidak merasa butuh untuk mengikuti yang namanya sebuah aturan, sebuah SOP yang dibuat oleh orang lain atau di luar kita, atau kekuatan lain di luar kita. Kita tidak merasa butuh untuk mengikutinya kalau kita konsistensinya itu di bawah. Begitu pula ketika disiplin kita itu di bawah, sehingga kita tidak merasa butuh untuk merencanakan sesuatu, tidak merasa butuh untuk merapikan sesuatu, tidak merasa butuh untuk menjadikan sesuatu itu tertata dengan baik, tidak merasa butuh. Nah, jadi kita kenali diri kita, bagaimana respon kita ketika mendengar kata-kata rapi dan proses merapikan, kemudian mengatur sesuatu. Ternyata ketika tidak merasa butuh, mungkin saja disiplin kita itu tidak dominan. Nah, orang-orang dengan disiplin kuat biasanya ia menyukai atau ia memiliki potensi kekuatan namanya filing, menata sesuatu, membuat file-file itu tertata dengan rapi. Kita coba lihat deh komputer kita, file-file kita bagaimana tertatanya, apakah rapi, apakah mudah dicari, atau malah kita bingung sendiri dengan barang-barang punya kita. Nah, itu terkait dengan penataan. Nah, orang-orang dengan dengan disiplin yang kuat dimungkinkan ia memiliki tipe kekuatan administrator, mampu mengadministrasikan sesuatu dengan baik. Nah, kawan-kawan, bagaimana tentang diri kita? Bagaimana kita melihat kedisiplinan, artinya bagaimana kita bersikap teratur, bersikap rapi, dan bagaimana dorongan itu menjadi penguat kita untuk menjalankan sesuatu aktivitas yang lebih produktif. Jika dorongannya kuat, bisa jadi kita memiliki bakat itu dengan tipe dominan. Jika ternyata lemah, bisa jadi non-dominan. Kita kenali dua bakat ini. Nah, dua bakat ini sama-sama berada pada wilayah striving, artinya ini menjadi penyupport seseorang untuk bersemangat beraktivitas dalam kurun waktu yang cukup lama. Kalau kita membutuhkan energi yang banyak terkait dengan konsistensi mengikuti sebuah aturan, ya kita cek dulu bakat kita. Sama-sama berada pada wilayah striving. Nah, kemudian secara definisi memang hampir-hampir sama, tetapi yang membedakan adalah ketika konsistensi itu ada aturan dulu yang menjadikan orang mengikuti sebuah aturan itu dan menjaganya, sedangkan ketika disiplin adalah bagaimana dirinya itu membuat aturan, kemudian membuat rencana. Jadi sumbernya berbeda. Nah, jika ini sama-sama dimiliki oleh satu orang, bisa jadi dia memang senang untuk merapikan, senang untuk menata, dan dia mengikuti sebuah aturan yang ada. Begitu, kawan-kawan. Nah, kalau orang memiliki disiplin kuat, artinya memiliki bakat disiplin yang dominan, kemudian ia memiliki bakat namanya maximizer, kemudian ia memiliki bakat namanya achiever, maka orang-orang seperti ini akan menjadi yang betul-betul yang ia rencanakan harus betul-betul maksimal, ya, perfeksionis dalam artian sesuai dengan yang ia rencanakan. Ia menjadi pribadi yang perfeksionis, tapi perfeksionis yang betul-betul sesuai yang ia rencanakan. Harus teratur. Tidak boleh ada yang namanya zigzag, itu tidak seperti itu. Nah, ini ketika dipadukan dengan bakat yang lain. Begitu pula ketika ternyata selain dia memiliki bakat konsistensi, ia juga memiliki bakat achiever, dan ia memiliki bakat komen misalnya,
ia akan menjadi orang yang mengikuti sebuah aturan dan dia akan bertahan sungguh-sungguh dan caranya itu sangat tegas sekali gitu, sehingga sangat kelihatan profiling dari orang-orang konsistensi di sekitar kita. Yuk kita kenali. Mungkin kita senang mengamati seseorang, atau bahkan kita penasaran dengan diri kita sehingga kita mencoba melakukan pengamatan ke dalam diri. Ingat, bakat itu ketika dilakukan semakin menagih, semakin membuat happy, dan semakin produktif. Selamat menemukan diri kita, selamat menemukan dan mencari tahu di mana posisi bakat konsistensi dan bakat disiplin. Semoga kita mampu memaksimalkan untuk aktivitas kerja kita, dan tentunya semoga apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk orang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.